Rakit PC murah dengan budget 3 jutaan. Kita akan mulai dalam 3, 2, 1. Hello guys and welcome back to One IT Solution for your PC Gaming. Dan kali ini bersama saya Bayu, kita akan merakit sebuah PC dengan budget 3 jutaan. Kenapa kok 3 juta lagi bang? Ya, mungkin untuk yang sudah pernah nonton di channel kita sudah pernah merakit 3 jutaan. Kali ini yang membuat berbeda adalah kita akan merakit menggunakan prosesor Athlon 3000G. Di sini kita ada kelebihan dan kekurangan. Mungkin kita akan membahas lebih banyak bagaimana sih kira-kira kedepannya dengan rakitan ini. Kira-kira apa sih yang bikin kita worth banget untuk ngerakit dengan spesifikasi ini. So, kita akan menggunakan prosesor dari AMD Athlon 3000G dengan 2 core dan 4 thread dan juga base clock adalah 3,5 GHz. Kemudian untuk motherboardnya kita menggunakan motherboard dari Gigabyte A320 S2H. Di sini yang pasti sudah menggunakan soket AM4 sehingga untuk rakitan kedepannya mungkin kalian akan bisa upgrade di prosesornya Ryzen yang tentunya soketnya menggunakan AM4. Untuk RAM-nya aku menggunakan RAM dari Hynix 8GB 2x4GB DDR4. Dan kemudian kita menggunakan SSD dari Colorful dengan kapasitas 120GB. Next, kita menggunakan casingnya. Untuk casingnya aku menggunakan casing dari Infinity 03 yang sudah ada LED stripnya di bagian depan dan juga ada PSU-nya. PSU bawahnya sendiri hanya menggunakan 250 watt. Jadi nggak terlalu besar, tapi itu sudah cukup untuk rakitan ini. So, dengan komponen-komponen yang sudah aku sebutin tadi, kita bisa mendapatkan harga keseluruhannya adalah Rp2.999.000. Untuk kelebihannya, apa nih kelebihannya untuk Athlon 3000G ini? Nah, yang pertama, Athlon 3000G ini sudah memiliki VGA onboard atau VGA bawaan dari prosesornya, yaitu Radeon Vega 3 Graphics. Yang mana itu performanya mungkin nggak terlalu high sih, emang dia masih bisa main, tapi paling nggak, jadi masih bisa main kemungkinan di Genshin Impact dengan settingan low dan resolusi yang 720. Kita nggak pakai resolusi 1080. Jadi kita nanti akan tes semuanya menggunakan resolusi rendah. Ketika mungkin itu terlihat masih bisa, kita akan coba naikkan, tapi kalau nggak bisa ya better jangan terlalu dipaksakan. Dan kelebihan yang lain adalah ya kita tadi sudah sebutkan, jika kalian ingin upgrade itu masih bisa mudah. Kalian hanya upgrade di prosesornya aja, kalian nggak perlu upgrade di motherboardnya. Di sini motherboardnya sendiri sudah bagus untuk, ya sudah cukup lah ya. Aku bilang ini sudah cukup untuk kebutuhan kalian. Jika kalian emang ingin rubah ya dirubah aja silakan. Tapi kalau untuk mau merubahnya, mau mengupgrade-nya, kalian hanya perlu mengupgrade prosesornya atau mungkin RAM-nya. Di prosesornya ini sendiri kalian hanya upgrade di prosesor yang sudah support dengan soket AM4. Jadi jangan sampai salah. Kalau misalkan kalian mau pakai Intel soketnya beda. Jadi jangan sampai kalian ketukar. Jangan sampai kalian udah misalkan nih, kalian bikin rakitan seperti ini. Kemudian kalian mau upgrade. Oke, aku mau upgrade. Yang dibeli Intel gitu. Jadi apa? Jadi museum. Untuk kemudian di sini RAM-nya sudah menggunakan DDR4 yang mana ya pastinya udah lebih baik daripada DDR3. Tapi kalau misalkan kalian mau upgrade pun, ya upgrade aja di angka 16GB itu sudah lancar. Jadi di 8GB sendiri, hanya untuk kebutuhan gaming ya, kita ngomongin kebutuhan gaming, ini sudah cukup untuk kapasitas gaming yang nggak terlalu berat. Jadi kita nggak main game AAA ya. Kalau misalkan kalian main Genshin, mau main Valorant, ini masih bisa untuk kalian. Dan ini untuk prosesornya sendiri, ini masih keluaran terbaru, jadi ini bukan produk lama ya, ini masih keluaran di tahun 2019, masih ya setahun yang lalu lah, nggak terlalu lama banget lah ya. Kemudian apalagi yang bisa menjadi benefit adalah ini itu buat kalian nih, misalkan ingin nge-build PC tapi nggak bisa kenceng-kenceng, nggak bisa langsung rakit 6 juta, ya ini adalah solusinya untuk kalian yang masih memulai bener-bener dari awal nih, nggak bisa memulai langsung dari yang rakitan tinggi. Dari 3 juta dulu, nanti pelan-pelan upgrade ke prosesornya. Atau mungkin kalian merasa prosesornya masih oke lah dengan 2 core dan 4 thread. Kalian masih mau bertahan dulu untuk prosesornya, tapi kalian ingin upgrade di graphic cardnya, bisa. Kalian tinggal tambah VGA. VGA apapun itu bisa.
Mau yang murah dulu dari 1050 atau mau langsung 1660 atau mungkin pakai RX series juga bisa. Itu terserah kalian. Kemudian untuk rakitan ini sendiri kita menggunakan power supply-nya 250 watt, sehingga untuk listrik yang keluar kurang lebih nih kalian akan mendapatkan listrik keluar ini di angka 120 watt kira-kira, kurang lebih ya. Dan sekarang setelah kita nyebutin pro-nya menggunakan rakitan ini, kita akan ngomongin soal kontranya, kita akan ngomongin minusnya. Apa sih yang jadi kendala dari rakitan ini? Yang jadi masalah adalah kalau kalian mau main game dengan kualitas yang baik, pakai ultra high, itu mungkin masih belum bisa. Tadi udah aku sempat sebutin. Jadi kalian harus upgrade dulu untuk VGA-nya aja. Oke? Mungkin nggak VGA-nya aja sih. Kalau misalkan kalian mau nambah VGA, sepertinya kalian juga harus nambah power supply-nya, karena di sini cuma pakai 250 watt, jadi nggak terlalu besar. Bisa upgrade di angka paling aman mungkin 400 ya. 400 watt itu masih bisa dengan kalian pakai VGA. So, jadi seperti itu mungkin kurang lebih dari perkenalan rakitan ini sendiri, rakitan dengan budget 3 jutaan ini. Next, kita akan coba kemampuan dari rakitan ini sendiri. Kita kali ini tidak akan melakukannya menggunakan record di desktopnya. Jadi kita akan record melalui kamera ini, karena yang kita takutkan mungkin performanya akan terkuras kalau kita misalkan pakai software untuk recording. So, tanpa lama-lama mari kita lihat untuk performanya. Oke, sekarang kita sudah siap untuk kita tes PC-nya. Jadi di sini kita coba untuk settingan yang paling rendahnya dulu. Oke, kita coba buka dulu untuk settingannya. Dilihat dari pertama ini untuk mode tampilannya, kita pakai window dengan resolusi 1280 720. Dan kemudian tadi ini aku pasang di terendah kayak gini. Cuman kan dia dapat 30 fps nih. Nah, ini dia kelihatan ngelock 30 fps. Jadinya aku tadi naikin ke 60 fps dan dia masih bisa dapat 60 fps. So, kita mungkin di sini kita akan coba utak-atik ya. Kita masih belum coba untuk main. Kita coba untuk utak-atiknya dulu. Untuk grafiknya Genshin Impact, kita coba rendah. Rendah dia oke, ini settingannya jadi yang rendah ya, nggak yang terendah. 60. Kita pakai 60. Oke. Jadi di sini dia dapat angkanya turun ya. Jadi dia nggak di 60 fps lagi, jadi dapatnya 53 fps. Tampilannya kira-kira ya kayak gini. Oh, kalau main ini dapatnya 40-an. Nah, dengan settingan yang kayak tadi. Ini settingan rendah ya. Jadi ini udah ada shadow-nya juga. Udah nggak sekasar tadi. Ini tadi belum sempet ya ditunjukin untuk settingan paling rendahnya. Coba lagi, terendah 60 fps. Oke, dilihat ya, di sini 59, 60, 59, 60. Nah, detailnya tadi yang shadow tadi kan udah bener-bener nggak ada nih. Jadi kayak gini tampilannya, bener-bener nggak ada shadownya. Ini shadownya karakternya juga cuman bulat. Nah, tapi di sini untuk kita main skill-skillnya atau apapun itu, nah dia nggak ngedrop, FPS-nya tetap di 60. Tapi ini kita masih solo, masih belum ketemu sama monster yang lainnya. Kita nanti akan coba untuk satu dungeon ya, kira-kira kayak apa sih kalau dia ada ketemu sama monsternya, apakah nanti akan ada drop parah di settingan terendah. Tapi sebelum itu kita akan coba lihat untuk settingan menengah dengan 60 fps. Berat ya. Ini kalau kelihatan kalian, dia dapat FPS-nya 35, 34, 35. Oh, ini ada monsternya. Kita coba 35, 34, 33, 25, 27. Nah, ini mulai ada kerasa ngedrop dia di bawah 30 ya. Tapi untuk kalian mungkin yang masih nggak terlalu masalah dengan FPS 30-an ya, ini masih bisa dicoba. Masih oke lah kalau aku ngomong dengan settingan kayak gini. Terus kita coba lagi di settingan
tinggi kayaknya nggak kuat sih, emang pasti nggak kuat lah. Tapi ini cuma untuk kita tes aja ya, jangan dimainkan juga sih, nggak rekomen sih. Nah, langsung drop di angka 20-an, jalan lari 21 fps, pukul ya 22, skill ya 21. Jadi jangan dipasang di settingan high. Kalau kalian mau maksa juga ya kasihan PC-nya, nanti dia akan kerjanya malah sedikit tersiksa nih. Kalau misalkan nih, misalkan kita eksperimen dikit, kita pakai resolusi full screen, tapi kita pakai settingan terendah. Kita pakai FPS-nya 60. Oh, masih dapat 60 FPS loh ya. Di sini kita dapat 60 FPS. Kita coba lari-lari. Gliding. Nah, ini kita coba lawan. Dia nggak turun loh, dia nggak turun sama sekali, jadi masih di 60 fps. Jadi untuk kalian misalkan mau main di 60 fps ya settingan terendah, bahkan sampai di resolusi yang lumayan tinggi di 1920 1080 nya dia masih oke. Tapi notes ya, ini ada aku lupa bilang di sini untuk settingan desktopnya aku turunin. Nah, sekarang coba kita naikin. Kita full test untuk yang 1920 1080. Nih. Masih 60, nggak ada ngaruh. Wah, mantap nih. Oke, dari yang terendah kita coba naikin ke rendah. Salah. Jangan keluar. Sini loh. Nah. Kita naik dengan template yang rendah. Semula nih. FPS yang didapat, nah ini detailnya udah mulai keluar, shadownya udah mulai ada. Dapatnya di angka 40 sampai 50 fps. Kita coba kalau melawan sesuatu kali ya. Jangan yang berat-berat, kelamaan nanti. Nah ini. Tadi 40 rendah, tadi kelihatan 39. Skill 36. 48. Ya, jadi FPS-nya sendiri ya, kalau misalkan mau pakai settingan yang rendah ini masih playable sih buat aku sendiri personal. Kalau kita nggak cari 60 fps, ini masih oke. Ini terbilang masih playable. Jadi kita hanya bisa mendapatkan settingan paling mentoknya ya, itu di angka 60 di settingan rendah dengan FPS-nya sekitar 40 hingga 50. Sedangkan kalau kita pakai settingan terendah, dia bisa dapat 60 FPS stabil, nggak ada FPS drop. Oke, tes satu kali tadi sesuai janji. Kita masuk ke dungeon dengan settingan yang terendah. Di sini settingan yang 60 FPS. Ini settingan yang menurutku paling nyaman banget sih. Mungkin untuk gambar ya memang kita kelihatan banget sih, ini kasar sih untuk gambarnya sendiri, untuk grafiknya. Sedangkan untuk FPS-nya dia stabil. Nah, untuk rekomendasi aku bilang pakai settingan paling rendah aja, itu juga yang paling aman. Masuk ke dungeon. Nah, ini dungeonnya sih nggak berat ya harusnya. Di sini nanti akan keluar mobnya banyak. Nah, di situ baru kelihatan nih, kira-kira dia akan tersiksa nggak nih PC dengan efek-efek yang lumayan banyak. Sejauh ini kita masih dapat di angka 60. Nih, mulai banyak. 59, ada ngedropnya, cuma 1 fps ngedropnya, nggak kerasa sih. Coba pakai ulti biar keluar. Habis, nggak jadi. Sorry. Ya, intinya nih, kalau kalian pakai settingan terendah mau ngapain aja kayaknya aman sih di Genshin Impact ya. Jadi setelah ini mungkin kita akan coba untuk game lainnya. Settingannya mungkin akan kurang lebih sama. Hanya notes, kita akan pakai settingan untuk desktopnya, kita pakai yang 720. Jadi siapa tahu akan dapat
performa yang lebih baik gitu. Oke. Kita akan lanjut ke game yang berikutnya. Oke, sekarang kita sudah ada di Dota 2 dengan settingan yang super low. Di sini kita mendapatkan untuk FPS-nya di angka 118 sampai 120 ya. Kita anggap aja 115-an lah, intinya di atas 100. Ini terbilang gimana ya? Lancar banget sih. Dengan PC rakitan semurah ini kalian udah bisa main Dota sih. Nggak usah settingan yang terlalu berat juga, nggak usah yang high banget. Kalian bisa dapat FPS sampai 100. Nah, ini kalau keluar skill dia turun di angka cuma 80. Nggak sampai yang di bawah 60 gitu, nggak ada sampai situ sih. Kita coba 71 itu kira-kira untuk yang ngedropnya lah ya. Ini kita coba kita bikin agak stres nih. Ini kira-kira gimana ya? Level enemy itu max. Wow. Nah, ini mulai ada penurunan ya, dari tadi yang idle-nya cuma ada di angka 118, sekarang ada di 90, ya 90-an lah. Coba kita tes untuk satu tombol aja lah ya. Turun di angka 53. Nih. Oke, spam. Ya, spam lagi. Spam dikit lah ya. Turun sampai ya 34 lah. Tapi kan kalian juga nggak akan yang main spam banget lah ya. Mungkin bisa jadi. Full skill test. Yap. Ya, turunnya paling parah di angka 30 sih. Ini kita pakai settingan nih, bisa dilihat dulu ya. Untuk settingannya nih udah yang paling fastest sendiri, yang paling kenceng. Sekarang kita coba untuk kita pakai advance setting, kita otak-atik sendiri untuk settingannya. Mungkin yang nggak nyaman dengan gambar yang pixelated banget, coba dinaikin. Kita di render quality-nya di sini pakai 83 ya untuk settingan awalnya. Kita naikin jadi 100. Nah, gambarnya udah mulai agak jelas ya dibandingin yang tadi. Tapi untuk FPS-nya sebenarnya nggak terlalu masalah. Ya turun sih di angka 40 ya, dengan skillnya invoker yang agak berat juga. Yap, sekitar segitu, 48 tadi. Ini untuk rendernya yang full 100%. Jadi, untuk solusinya ketika kalian ngerasa kayak, mungkin kan ini karena kita coba main hanya singkat-singkat ya. Kalau misalkan kalian main durasi agak lama, kalian mungkin pertimbangkan di render quality-nya, turunin aja. Ya, tadi kan di 83, kita coba agak low lagi 60%. Ini lebih nggak jelas lagi sih gambarnya. Cuman untuk spamnya sendiri, ya tetap ada ngedropnya juga, tetap. Nah, itu kelihatan ya, kita spam, benar-benar spam skillnya. Untuk lihat dropnya ya sekitar segitu. Jadi kalau aku bilang kita main Dota dengan settingan paling low ini masih playable. Ini nggak mengganggu banget sih. Tapi kalau misalnya kalian naikin untuk quality-nya, mungkin di situ kalian akan merasakan mulai berat. Mungkin kalian akan dapat FPS-nya di sekitar 60 ya. Kita coba aja sekalian. Ini kira-kira medium. Yang ini nggak usah nyalain, kita pakai ini aja medium. Ini kita naikin dikit, sekitar 89. Increase. Dan oke, dapat di angka 74. Ya, 70-an. Untuk FPS-nya dengan settingan medium, render quality-nya nggak full. Dia ada 70-an, dan kalau kalian jalan, nah turun tuh. Turun sampai di angka 60, tembus di bawah 60 sampai 50-an. Skill. Wow, sebetulnya dia drop FPS-nya kira-kira perbandingannya 10 sih sama yang tadi. Jadi yang tadi 30-an, yang ini bisa turun sampai di angka
25-an tadi. Oke, jadi so far so good untuk game Dota. Next, kita akan coba untuk Valorant. Sekarang kita udah ada di game Valorant, yang terakhir akan kita coba. Untuk settingannya, kita pakai 1280 x 720 untuk resolusinya ya. Dan untuk settingan grafik quality-nya semua aku ratain ke low. Ataupun efeknya aku low-in, off-in semuanya. Dan di sini untuk FPS-nya aku bisa dapat di angka sekitar 80-an. Nah, kita akan coba lihat untuk in-game-nya. Jadi kira-kira seperti ini. Dia nggak yang ngedrop parah sih ya. Karena ini mungkin di practice range. Dia sekitar 80-90-an. Ini aku spray down ya. Ini untuk spraynya sendiri, kalau aku spray dia dapatnya itu tadi sempat turun di angka 70. Nih aku gerakin kencang, dia ada angkanya nyentuh di angka 70. Wah, tadi sempat nge-freeze. Nah, jadi kira-kira kayak gini sih ya. Kalau misalkan mau main Valorant dengan rakitan cuma 3 jutaan ini, aku bilang masih bisa banget. Karena dia nggak game ini juga nggak terlalu berat juga sih. Dan di settingan ini kalian cuman pakai untuk kualitasnya low semua. Semuanya pokoknya di low-in, nggak usah terlalu dipaksain. Kalian bisa dapat FPS masih di angka 60 ke atas, nggak di bawah 60, oke? Jadi kira-kira kayak gitu aja sih untuk review kali ini. Terima kasih sudah menonton hingga akhir video ini. Jangan lupa untuk subscribe di channel 1IT Solution dan juga kunjungi untuk Instagram kami @1it.solution. Dan juga kita ada beberapa marketplace, ada Tokopedia, Shopee dan lain-lain lah. Kalian bisa kunjungi juga, link ada di bawah, ada di deskripsi. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Jika ada pertanyaan jangan lupa untuk tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya Bayu pamit undur diri. Peace out.